Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, langsung saja untuk eksistensialisme. Apa sih eksistensi gitu kan ya? Jadi konsep eksistensi ini kan dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk memunculkan atau proses untuk menjadi. Nah, kata eksistensi sendiri ini udah nggak asing ya bagi kita gitu. Contohnya misalnya kayak nih si A, dia udah eksis sekali ya di dunia perfilman gitu misalnya. Jadi eksistensi itu adalah sebuah proses di mana seseorang itu menuju atau memunculkan untuk menjadi sesuatu yang wah gitu. Nah, dalam hal ini, manusia untuk menuju eksistensinya itu mendapatkan kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, dalam teori Rolome ini, manusia juga perlu untuk mencari arti kehidupan bagi mereka tentang siapa saya, apakah arti hidup bagi saya, gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Rolome, siapa sih Rolome itu ya kan? Jadi, May ini memiliki nama lengkap Rolloris May. May lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ada, Ohio. Yaitu merupakan anak laki-laki pertama dari 6 bersaudara. Minatnya pada psikologi berkaitan dengan kehidupan keluarganya yang bermasalah dan hubungan orang tuanya yang gak harmonis gitu. Kehidupan masa kecilnya gak terlalu menyenangkan, orang tuanya gak akur hingga akhirnya bercerai, serta saudara perempuannya May mengalami gangguan psikotik atau gangguan mental diskoneksi kenyataan. May juga pernah menderita penyakit tuberkulosis atau TBC ya, dengan terpaksa harus menghabiskan 3 tahun di sanatorium. Untuk mengisi waktu-waktu kosongnya dihabiskan dengan membaca literatur, kemudian memberikan pengaruh besar terhadap konsep kecemasan akan eksistensinya manusia itu sendiri. Setelah sakitnya dirasa sembuh, kemudian May pergi ke Universitas Columbia di New York. May pergi ke New York pada tahun 1949, kemudian dia menerima gelar PhD pertama dalam psikologi klinis yang diberikan oleh institusi tersebut. May meninggal pada Oktober 1994. Jadi dari pertemuannya dengan Paul Tillich Kierkegaard serta karir akademik di bidang psikologi klinis, sukses menghantarkan May menjadi seorang psikolog sekaligus eksistensialis. Hal itu bisa kita lihat dari konsep-konsep May terkait eksistensi manusia menggunakan pendekatan psikologi. Misal saat May bilang bahwa penghambat kebebasan manusia salah satunya adalah ikatan tali pusar psikologis baik keluarga maupun sosial. Nah, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu konsep dasar. Konsep dasar dalam psikologi eksistensial ini ada dua, yaitu being in the world dan non-being. Nah, being in the world itu kan artinya berada di dunia atau istilahnya eksis di dunia. Manusia itu hadir dan menampakkan diri, mengalami dirinya sebagai subjek yang sadar, aktif, dan berproses. Itu adalah being in the world. Nah, being in the world itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah mutual, yaitu hubungan manusia dengan orang lain. Jadi dalam eksis di dunia itu manusia juga harus memiliki hubungan dengan orang lain gitu. Kemudian eigenwealth, yaitu manusia juga perlu berhubungan dengan dirinya sendiri. Kemudian ada umwelt, yaitu manusia juga perlu seimbang dengan alam, berinteraksi dengan dunia sekitar. Kemudian yang terakhir itu adalah Uberwelt, yaitu hubungan manusia dengan dimensi spiritual atau keyakinan agamanya. Orang-orang yang sehat itu adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan antara unsur-unsur yang tadi, yaitu Midwelt, Eigenwelt, Umwelt, dan Uberwelt. Nah, kemudian konsep selanjutnya yaitu adalah non-being. Kalau non-being ini adalah ukuran bagi ketiadaan manusia. Jadi lawannya dari being in the world. Kalau being in the world itu adalah manusia itu hadir berada di dunia, kalau non-being ini adalah ukuran bagi ketidakberadaan manusia. Contohnya adalah kematian ya kan. Kan nggak mungkin ya manusia itu selalu ada terus gitu di dunia. Lama-lama manusia juga kan mengalami non-being atau kematian. Nah,
Konsep-konsep lain dalam teori May itu ada yang namanya kecemasan. Kecemasan itu adalah perilaku manusia yang dilandaskan dari rasa takut. Nah, ada dua tipe nih kecemasannya. Yang pertama itu ada kecemasan normal dan kecemasan neurotik. Kalau kecemasan normal itu kan yang pada umumnya terjadi pada manusia yang normal ya. Misalnya kecemasan saat akan ujian, misalkan gitu. Kecemasan menunggu pengumuman. Jadi, pada dasarnya kecemasan normal ini adalah alami, pasti dimiliki oleh setiap orang gitu. Kemudian ada kecemasan yang namanya kecemasan neurotik, yaitu reaksi yang gak wajar atau semestinya terhadap ancaman atau merugikan diri sendiri. Jadi ini udah gak umum lagi ya kecemasan neurotik ini. Contohnya misalnya seseorang yang memiliki pemikiran yang irasional terhadap suatu situasi. Contohnya misal kayak seseorang yang terlalu takut ketika berada di rumah sendiri karena dia itu berpikir irasional bahwasanya seolah-olah akan ada ancaman dari maling gitu misalkan. Nah itu kan sangat berlebihan ya, nggak wajar, maka disebut kecemasan neurotik. Kemudian ada konsep-konsep lainnya dalam teorinya May itu ada yang namanya rasa bersalah. Ya, jadi rasa bersalah ini muncul saat manusia itu menyangka potensinya gagal melihat secara akurat kebutuhan diri sesamanya dan lupa akan ketergantungan dengan alam. Itu menurut May. Jadi pada dasarnya rasa bersalah itu wajar dan umum dimiliki oleh setiap manusia. Rasa bersalah ini menurut teori psikologi eksistensial bisa terjadi karena ada kaitannya dengan ketiga unsur tadi, yang Mitwelt, Umwelt, dan Eigenwelt. Nah, yang pertama, seseorang yang merasa bersalah karena lupa akan ketergantungannya terhadap alam. Maksudnya apa? Dia merasa bahwasanya dia nggak hidup seimbang dengan alam, dia merusak alam. Nah, itu kan contoh dari rasa bersalah. Atau midwell, jadi seseorang yang merasa bersalah karena dia itu tidak bisa berhubungan sosial dengan orang lain. Rasa bersalah karena tidak bisa menerima potensi yang kita miliki. Ada seseorang yang tidak bisa menerima keadaan dirinya secara baik, tidak bisa menerima potensi secara baik, itu akan memunculkan rasa bersalah. Jadi rasa bersalah dalam konsep teori May ini bisa terjadi dalam kaitannya yang dihubungkan dengan ketiga unsur tadi, yaitu midwell, umwelt, dan eigenwelt. Konsep lainnya itu ada intensionalitas, yaitu kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan tentang masa depan. Jadi tadi udah dijelaskan ya bahwasanya manusia itu memiliki kebebasan dalam bertindak. Nah, itu ada kaitannya nih dengan intensionalitas ini, bahwa manusia itu juga bisa bebas untuk membuat sebuah pilihan tentang masa depannya. Jadi, kalau menurut teorinya ini disebut intensionalitas. Kemudian konsep-konsep lainnya itu tentang cinta dan kepeduliannya. Jadi menurut Rolome ini cinta itu adalah perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain. Jadi kepedulian ini adalah proses aktif atau kebalikan dari apatis. Kalau orang-orang apatis itu kan ketidakpedulian ya, nggak peduli gitu kan ya. Nah kalau kepedulian ini adalah sebuah proses di mana seseorang itu memperlakukan orang lain ketika orang lain itu benar-benar berarti untuk dirinya. Cayalah. Kemudian konsep kebebasan dan takdir dalam psikologi eksistensial. Jadi manusia itu kan memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu atau bertindak, freedom of doing ya. Dan kebebasan untuk menjadi yang diharapkan atau freedom of being. Nah, sedangkan manusia itu kan gak terlepas dari yang namanya takdir ya kan. Takdir itu rancangan dari alam semesta yang kadang-kadang itu gak sesuai dengan keinginan manusia gitu kan. Akan tetapi meskipun situasi atau takdir itu tidak sesuai dengan kenyataan manusia, manusia itu memiliki kebebasan untuk bereaksi dalam menghadapi takdirnya sendiri. Ini contoh dari pengalamannya Rolme sendiri ya. Jadi didasarkan pada waktu itu yang dia mengalami sakit tuberkulosis ya, seseorang yang mengalami penyakit itu kan merupakan sebuah takdir. Nah, kan tetapi Rolome memiliki anggapan bahwasanya meskipun dia memiliki takdir seperti itu, dia memiliki kebebasan untuk bereaksi terhadap takdirnya itu sendiri. Misalkan dia ketika sakit dia menulis buku, kemudian dia berusaha untuk positif terhadap penyakitnya, dan pada akhirnya Rolome sembuh dari sakit tuberkulosisnya itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir implikasi teori-teori psikologi eksistensial. Ini terhadap bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu adalah kesadaran diri, bahwasannya teori ini membantu individu untuk mencapai kesadaran diri untuk hidup secara penuh sebagai manusia. Makanya ada istilah eksistensial itu sendiri ya, bahwasanya seseorang itu perlu sadar untuk hidup secara penuh sebagai layaknya manusia yang memiliki akal bertindak dan bertanggung jawab.
Kemudian kebebasan dan bertanggung jawab, yaitu manusia itu juga memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Seperti konsep takdir itu tadi ya, ketika seseorang mengalami sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, dia sebenarnya bisa memilih alternatif atau bereaksi. Bereaksi seperti apa yang diharapkannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian yang ketiga yaitu keterpusatan dari kebutuhan akan orang lain. Bahwasanya konsep dari psikologi eksistensial ini tidak lupa bahwasanya manusia itu juga perlu untuk hubungan dan berarti kepada orang lain, sehingga ada konsep mutual being in the world. Itu adalah hubungan manusia dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada pencarian makna. Pencarian pencarian makna ya, pencarian bahwasanya manusia itu perlu untuk mencari identitas diri. Siapa saya, untuk apa sih saya hidup, tujuan saya hidup itu apa. Nah, itu salah satu implikasi dari teori eksistensial ini. Selain manusia itu perlu eksis untuk memiliki kebebasan untuk menjadi apa yang diharapkan, dia juga perlu untuk mencari sebuah identitas diri atau makna hidup. Kemudian selanjutnya kecemasan. Nah, sebagai syarat ya, kecemasan sebagai syarat gitu. Kecemasan sebagai syarat hidup ini, kecemasan itu nggak bisa kita hindari, pasti selalu ada dalam kehidupan. Kecemasan ini bisa menjadi tenaga motivasi untuk pertumbuhan, maksudnya bisa menghadapinya sebagai ajang untuk mencapai pertumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran atas kematian atau non-being. Nah, selain kita sadar untuk hidup sebagai manusia, uh, yang being in the world tadi, kita juga harus menyadari bahwasanya kematian itu pasti terjadi dan hidup itu harus penuh makna karena waktu kita terbatas ya sebagai manusia. Kemudian yang terakhir, aktualisasi perjuangan untuk menjadi manusia. Manusia dapat mengembangkan potensi-potensinya. Jadi meskipun kita berada dalam sebuah situasi yang sulit karena ada takdir yang tidak sesuai dengan harapan misalnya, yaitu kita harus berjuang untuk menjadi manusia, untuk mengembangkan dirinya. Nah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.